Shalom warga kerajaan, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Pohon Ara, dan pohon ara ini melambangkan sebuah kemunafikan sebenarnya. Matius 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, kata siapa? Kata Yesus. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, pohon itu sangat penting untuk kehidupan dan kesejahteraan bumi ini. Ya, pohon kelapa contohnya, kadang disebut pohon kehidupan karena faedahnya yang luar biasa. Dari kelapa kita bisa mendapatkan makanan, dapat susu, mentega, pakaian, keranjang, minyak, ya, lilin, bahkan sabun loh. Dari pohon kelapa, bayangin. Cangkangnya dapat digunakan untuk membuat mangkuk dan peralatan lainnya. Dan kulitnya dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk membuat api. Banyak bahan dasar obat-obatan yang dibuat dari sebuah pohon. Sebagian besar udara bersih yang kita hirup setiap hari adalah hasil dari pepohonan dan juga membantu mencegah tanah terkikis ke laut. Dunia kita akan dalam kondisi yang sangat buruk tanpa pepohonan. Pohon memainkan peran yang unik dalam sejumlah kisah di Alkitab. Terkadang pohon itu dikaitkan dengan kehidupan dan juga dengan dosa dan kematian. Ada dua hal yang pernah mati di hadapan Yesus. Babi yang kerasukan setan, dan pohon ara. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Yesus diberkati dan dihidupkan kembali. Tetapi di sini dia mengutuk pohon ara ini. Kisah ini dimulai ketika pada pagi hari Yesus merasa lapar dan mencari buah di sebuah pohon ara yang berdaun. Dia tidak mendapatkannya dan kemudian dikutuk pohon itu sampai kering dan mati. Kenapa? Kenapa dikutuk pohon itu? Nah, perlu kita mengerti begini. Pohon ara itu selalu berbuah terlebih dahulu, baru berdaun. Oke, saya ulangi ya. Pohon ara itu selalu berbuah terlebih dahulu, baru berdaun. Jadi jika pohon ara sudah berdaun seperti yang Yesus lihat pada pagi hari itu, harusnya sudah ada buahnya. Karena berbuah dulu baru berdaun. Jadi kalau daunnya rindang udah pasti harusnya ada buahnya. Pohon itu dikutuk di depan murid-muridnya untuk mengajar mereka tentang sebuah prinsip kemunafikan. Di luar kelihatan baik, tetapi di dalam tidak ada buahnya. Daun ara merupakan lambang kebenaran diri, merasa dirinya selalu benar, mempunyai pribadi ganda, tidak ada integritas. Itulah kemunafikan. Adam dan Hawa telah menggunakan daun ara dalam upaya untuk menutupi ketelanjangan mereka setelah mereka berdosa loh. Itu bisa dibaca di Kejadian 3 ayat 7. Tetapi Tuhan berkata bahwa daun ara tidak bisa menutupi dosa. Kejadian 3 ayat 21 menjelaskan apa? Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Inilah lambang daripada sebuah pengorbanan yang akhirnya menghadirkan Yesus sebagai juru selamat manusia. Hanya Yesus yang dapat menutupi semua kelemahan kita dan hanya Dia yang bersinar dalam hidup kita, bukan kehebatan kita. Nah, semua dari kita memiliki kekurangan, ya, dosa dan keterbatasan. Kemunafikan itu mengacu pada tindakan mengaku percaya sesuatu tetapi bertindak dengan cara yang berbeda. Kata ini berasal dari istilah Yunani orang yang bertopeng. Dengan kata lain, seseorang yang berpura-pura. Ada dua bentuk kemunafikan, menyatakan keyakinan pada sesuatu dan kemudian bertindak dengan cara yang bertentangan dengan keyakinan itu. Dan memandang rendah orang lain ketika kita sendiri memiliki kekurangan. Akan sulit untuk kita sadar bahwa ada kemungkinan kita seperti itu jika kita sudah mengatakan saat membaca renungan ini bahwa saya tidak punya masalah ini. Itu adalah ciri seseorang memiliki kemunafikan. Merasa paling benar dan tidak mau dikoreksi. Itu juga sebabnya banyak orang tidak lagi mau berteman dengan kita karena kita selalu cenderung menyalahkan orang lain. Dan seringkali kita lupa ya bahwa kekurangan kita itu justru adalah sesuatu yang harus terlebih dahulu kita koreksi dan kita ubah. Berubahlah dengan kerendahan hati. Marilah kita menilik hati kita masing-masing hari ini dan akuilah kepada Tuhan semua kekurangan kita dan minta Dia terus mengubahkan hati, pikiran, dan karakter kita. Dengan itu, kita akan kelihatan indah di luar karena memang ada buah yang indah di dalam. Bukan indah di luar, tetapi hatinya kotor. Itu sebabnya hari ini kembali kita menghidupi kehidupan yang penuh dengan integritas. Luar dalam sama, dalam luar sama. Itu sebabnya hari ini yuk, apapun yang ada di luar kita bukan sebuah pura-pura, tetapi sebuah
kemuliaan Tuhan yang terpancar, karena di dalam sini kita sudah diubahkan Tuhan, kita sudah dipulihkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat hikmat dari pohon ara. Kami nggak mau menghidupi kehidupan yang munafik. Kami mau Tuhan kehidupan kami diubah dari dalam, dan apa yang terlihat di luar adalah gambaran apa yang ada di dalam. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya hari ini kembali Tuhan, kami dikuatkan, kami dimerdekakan, kami nggak mau menuding-nuding orang, kami nggak mau menghakimi orang lain. Terlebih dahulu kami mau hidup kami terus diubahkan Tuhan, menjadi segambar dan terus menjadi serupa seperti Tuhan, yang memang sudah diberikan itu di dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, dan aku berdoa Tuhan, siapapun yang menonton ini Tuhan diberkati, dan kami percaya hari ini kembali kami dikuatkan, dan kami percaya kami menjadi orang-orang yang terus dimerdekakan karena firman Tuhan yang menguasai kehidupan kami. Kami mulai hari yang baru ini Tuhan, aku berdoa bagi yang sakit disembuhkan, bagi yang membutuhkan pemulihan dipulihkan Tuhan, ada pintu-pintu yang baru Tuhan akan bukakan bagi kami. Terima kasih buat perkenanan-Mu, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Kami terima semuanya, dan kami akan mulai dan siap untuk memulai hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa klik link di bawah sini untuk mendapatkan buku Kingdom Daily Devotion. Tuhan Yesus memberkati.